Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri dengan materi rotasi atau perputaran. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurma, Putri, Adrian, Akmal, Fikri, dan Rohan. Kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang rotasi. Nah, pertama-tama, apa sih definisi dari rotasi atau perputaran? Rotasi atau perputaran adalah perpindahan suatu titik pada bidang geometri dengan cara memutar sejauh sudut terhadap titik tertentu. Perputaran titik tersebut bisa searah dengan arah jarum jam ataupun berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah ini ada beberapa contoh penerapan rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua contoh dari penerapan rotasi di kehidupan sehari-hari, yaitu ada biang lala dan juga kipas angin. Pada saat naik biang lala, tentunya kita akan berputar mengikuti arah perputaran biang lala yang berpusat di titik tengah biang lala tersebut. Dan contoh yang kedua yaitu kipas angin. Gerakan putaran pada baling-baling kipas yang berputar mengikuti titik pusat juga merupakan contoh penerapan rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang rotasi, pastinya tidak akan terlepas dari yang namanya sudut rotasi. Arah rotasi dan titik pusat rotasi, suatu benda dapat dirotasikan 0 derajat sampai 360 derajat. Namun, untuk saat ini kita akan mempelajari sudut istimewa, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Untuk arah rotasi memiliki dua, yaitu positif jika berlawanan arah jarum jam, dan akan bernilai negatif jika searah dengan jarum jam. Rotasi dapat dilakukan jika ada pusat titik X, Y. Namun, jika pusat titik rotasi tidak ditentukan, maka artinya titik pusat rotasi tersebut titik asal 0,0. Nah, di sini ada rumus rotasi dengan pusat 0,0 terbagi menjadi dua bagian, yaitu rotasi positif yang berlawanan arah jarum jam dan rotasi negatif searah dengan arah jarum jam. Dan ini dia rumusnya. Dan untuk rumus rotasi pusat, A, B berlaku rumus sebagai berikut. Karena di dalam rumus tersebut terdapat sin, cos, tan, untuk mengingatnya kembali, kita sertakan juga rumus dari sin, cos, tan. Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan dari A 3,5 jika dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Penyelesaiannya adalah pertama kita buka dulu tabel berlawanan arah jarum jam atau tabel positif. Karena di sini sudah dituliskan dirotasikannya 90 derajat, maka kita akan mengambil dari tabel di sini, yaitu yang 90 derajat. Karena kita dikasih titik A 3,5 atau X, Y, dan jika dijadikan bayangan akan menjadi minus Y, X. Nah, kita tinggal pindahkan aja dari angka yang belakang. Karena di sini minus Y, X, maka angka 5 menjadi minus. Nah, yang X-nya ini tinggal dipindahin aja karena di sini X-nya tetap bernilai positif. Dari soal yang tadi, jika diarah rotasikan akan membentang seperti ini. Karena sudah diketahui
arah rotasinya 90 derajat dengan titik pusat 0,0, dan di soalnya ada titik A 3,5 atau X-nya itu 3 dan Y-nya itu 5. Lalu kita tarik garis dari titik pusat tengahnya menuju X 3 dan Y 5. Karena arah rotasinya berlawanan arah jarum jam, maka kita akan putar ke kiri. Nah, jika sudah diputar ke kiri, maka arah bayangan tersebut menjadi minus 5,3. Nah, ada contoh yang kedua, yaitu tentukan bayangan dari A minus 3,1 jika dirotasikan 90 derajat dan 180 derajat. Tentukan dua bayangannya. Sama, kita tinggal buka tabel lagi, karena di sini sudah dituliskan 90 derajat dan 180 derajat, maka kita akan melihat rumusnya. Pertama, kita selesaikan dulu yang 90 derajat. Karena kita di sini dikasih titik A minus 3,1, maka bayangannya akan berubah menjadi minus Y, X. Karena di sini Y-nya positif, maka jika dipindahkan akan menjadi negatif karena di sini Y-nya negatif. Nah, karena di sini X-nya negatif dan di sini X-nya positif, maka negatif ketemu positif akan tetap bernilai negatif. Dan untuk yang 90 derajat ini, maka bayangannya hasilnya minus 1, minus 3. Dan untuk yang 180 derajat, kita lihat lagi di rumusnya. Jika titik X, Y dijadikan bayangan, maka menjadi minus X, minus Y. Dan di sini titiknya masih sama, minus 3,1. Dan jika dijadikan bayangan, akan menjadi minus X, minus Y. Karena di sini X-nya sudah bernilai negatif dan di sini X-nya bernilai negatif, maka negatif bertemu negatif akan menjadi positif. Nah, di sini karena satunya positif dan harus jadi bayangannya negatif, maka negatif bertemu positif akan menjadi negatif. Dan hasil dari bayangan 180 derajat adalah 3, minus 1. Di sini ada contoh soal yang ketiga. Tentukan bayangan C 3, minus 5 jika dirotasikan 90 derajat dengan pusat rotasi di P 1,2. Sama, kita tinggal lihat tabel yang tadi titik pusat A, B karena di sini sudah bisa ditentukan bahwa titik tersebut dengan pusatnya A, B. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. X aksen sama dengan X dikurang A, cos A dikurang Y dikurang B, sin A plus A. Y aksen XA sin A plus Y, B cos A plus B. Kalau kita rotasikan dengan 90 derajat, maka akan bernilai seperti ini. X aksen
karena X di sini 3, maka kita tulis 3. A-nya yaitu 1 cos 90 derajat dikurang Y di sini adalah minus 5, lalu dikurang B-nya yaitu 2, 9, lalu sin A atau 90 derajat, maka sin 90 derajat plus A yaitu 1. Nah, untuk Y aksen sama, hampir sama ya. X dikurang A atau 3 dikurang 1 sin A yaitu sin 90 derajat ditambah Y nya minus 5 dikurang B yaitu 2 cos A yaitu cos 90 derajat ditambah B nya yaitu 2, maka akan menghasilkan seperti ini. 3 kurang 1 yaitu 2 cos 90 derajat nilainya 0, lalu dikurang minus 5 dikurang minus 2 yaitu minus 7 sin 90 derajat hasilnya 1 ditambah 1. Dan untuk yang Y aksen 3 kurang 1 yaitu 2 sin 90 derajat bernilai 1 ditambah minus 5 dikurang 2 yaitu minus 7 cos 90 derajat hasilnya 0 ditambah 2, hasilnya 2 dikali 0 0 dikurang minus 7 dikurang minus 7 dikali 1 yaitu minus 7 ditambah 1, hasilnya yaitu 8. 2 kali 1 2 minus 7 kali 0 0 ditambah 2 hasilnya 4. Jadi bayangan C 3, minus 5 adalah sama dengan C aksen 8,4. Nah, jadi segitu saja pelajaran transformasi geometri dengan materi rotasi atau perputaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.